Halo rekan film investor. Kali ini saya akan mengulas cerita tentang kebangkitan saham Pizza Hut Indonesia. PT Sari Melati Kencana dengan kode saham PZZA adalah pemegang lisensi Pizza Hut di Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Sri Boga Ratu Raya. Ini adalah perusahaan tepung terigu dengan berbagai merek ya, seperti Hime, Double Zero, Ninja Pao, Ninja Cookies, lalu ada juga pita emas, beruang emas, dan juga stupa emas. Pizza Hut sendiri sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1987 dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 586 gerai. Jumlah itu adalah data sampai dengan bulan Juli tahun 2025. Saat ini gerai-gerainya sudah tersebar di kurang lebih 36 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2023 untuk menjawab tantangan dan juga persaingan, manajemen membuka lagi gerai atau brand barunya yang disebut Pizza Hut Ristorante. Pizza Hut Ristorante sendiri adalah konsep restoran premium dari Pizza Hut yang menawarkan pengalaman makan yang lebih elegan dan berkelas dibandingkan dengan gerai Pizza Hut biasa. Sebagai sebuah perusahaan, coba kita lihat bagaimana perjalanan kinerja Pizza Hut Indonesia pada tabel yang saya tunjukkan di layar ini. Ini tabel data yang saya berhasil himpun dari tahun 2015 sampai dengan yang terakhir tahun 2024. Data secara tahunan. Pizza Hut Indonesia atau dengan kode saham PZZA melaksanakan IPO-nya itu pada tahun 2018. Selama 3 tahun ya, dari tahun 2017 sampai dengan 2019, kinerja Pizza Hut Indonesia tumbuh sangat baik, sangat bagus sekali. Anda perhatikan pendapatan dan juga laba bersihnya naik secara konsisten. Bahkan naiknya laba bersih dan pendapatan dari pizza sudah terjadi sebelum perusahaan ini IPO dari tahun 2015. Data yang berhasil saya bisa himpun. Dari laba bersih 61 miliar pada tahun 2015 menjadi 200 miliar pada tahun 2019. Lalu tibalah badai COVID-19 yang menghancurkan bisnis restoran, sehingga untuk pertama kalinya Pizza Hut Indonesia mengalami kerugian pada tahun 2020 itu karena banyak gerainya yang harus tutup sementara akibat aturan dari PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga Anda perhatikan di situ, dari yang tadinya laba 200 miliar pada tahun 2019, kinerja Pizza Hut Indonesia langsung anjlok pada tahun 2020 menjadi minus 94 miliar. Karena kinerja yang turun ini, dan juga situasi waktu itu memang serba penuh dengan ketidakpastian, harga saham pizza pun langsung terjun bebas. Dari level ketika itu di angka sekitar 1000-an, langsung turun menuju ke 530. Selama 3 tahun berikutnya, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kinerja pizza juga tidak kunjung membaik. Kemudian pada tahun 2023, muncul sentimen anti-Amerika dan juga turut menyeret pizza ke dalam jurang kekelaman yang lebih dalam lagi. Laba bersih pizza selama 2 tahun setelah itu terus mengalami kerugian. Pada titik ini sepertinya sudah tidak lagi harapan bagi pizza untuk bisa bangkit kembali, setidaknya seperti periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Investor meninggalkan saham ini sehingga mengakibatkan harga sahamnya terjun bebas lagi menuju area seratusan rupiah per lembar saham. Beberapa kondisi ini merupakan sebuah tantangan yang sangat berat ya yang harus dihadapi oleh manajemen dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pada periode tersebut, sebenarnya ekonomi Indonesia sendiri belum sepenuhnya keluar ya dari dampak COVID-19 sampai dengan tahun 2023 itu. Hal ini bisa ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi kita yang flat ya, bahkan menurun akhir-akhir ini, sehingga mengakibatkan daya beli menurun. Sehingga sentimen anti-Amerika tadi yang menerjang saham Pizza Hut semakin membuat kinerja saham ini menjadi nelangsa. Tetapi semua periode kelam Pizza Hut tersebut selama 4 tahun terakhir seolah akan berakhir setelah Pizza Hut merilis 2 laporan keuangan pada semester pertama tahun 2025. Penjualan pada semester pertama ini bahkan sudah kembali ke rata-rata penjualan di tahun-tahun sebelumnya, padahal ini baru tengah tahun. Dan yang paling menggembirakan tentu saja Pizza Hut berhasil membalikan kerugian menjadi profit secara berturut-turut pada 2 kuartal pertama di tahun 2025. Anda perhatikan di situ,
Selama 3 kuartal secara berturut-turut pada tahun 2024, Pizza Hut terus-menerus mengalami kerugian. Di kuartal pertama, yang sebelumnya rugi 59 miliar, berbalik menjadi untung 419 juta di tahun 2025 kuartal pertama. Lalu yang kuartal kedua juga begitu. Ada perbaikan dari yang 16 miliar kerugian menjadi profit 15 miliar pada kuartal kedua tahun 2025. Pendapatannya juga meningkat ya, naik dari yang tadinya 638 miliar menjadi 707 miliar. Lalu di kuartal kedua juga begitu, 735 miliar naik menjadi 836 miliar pada kuartal kedua tahun 2025. Lalu yang berikutnya saya juga menyoroti kondisi arus kas dari Pizza Hut yang sangat baik ya dan solid. Kita perhatikan di sini arus kas dari aktivitas operasional terlihat positif sebesar 264 miliar. Hasil ini tentu saja didukung oleh penerimaan kas dari pelanggan yang naik 12% sejalan dengan kenaikan penjualan pada periode yang sama. Dan saya perhatikan sepanjang periode yang cukup menantang ini, Pizza Hut ternyata juga mampu menjaga arus kasnya tetap solid. Hal ini merupakan salah satu modal yang paling berharga ya bagi sebuah perusahaan yang sedang mengalami periode yang cukup sulit dan juga menantang dalam siklus bisnisnya. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh manajemen untuk mempertahankan penjualan di tengah masih tingginya pelemahan daya beli masyarakat membuat kinerja Pizza Hut tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat keluar dari masa-masa sulitnya. Salah satu yang dilakukan yaitu pada layanan pesan antar ya. Di situ ada hot box delivery, lalu ada juga perpanjangan jam operasional lewat PSD Begadang. Beberapa inisiatif juga dilakukan lewat penguatan kanal digital melalui aplikasi dan juga fitur digital yang tentunya lebih relevan untuk pelanggan saat ini. Buktinya kontribusi penjualan digital mencapai 56% dari total penjualan produk-produk Pizza Hut. Selain itu, Pizza Hut juga meluncurkan hot box delivery ya, yang menggunakan motor listrik dengan box pemanas sehingga menjaga kualitas makanan tetap panas atau optimal sampai ke tangan pelanggannya. Nah, beberapa inisiatif ini menyebabkan pendapatan dari layanan pesan antar mengalami kenaikan 39% pada kuartal kedua tahun 2025 yang secara keseluruhan dapat membantu kinerja dari Pizza Hut. Pada periode ini PT Sari Meliti Kencana juga merilis beberapa menu baru ya, seperti durian seriously Musang King dan juga varian keju Deep and Crush. Yang terbaru juga ada peluncuran varian Cheese and Rice. Dan beberapa inisiatif menu yang terbaru dari Pizza Hut ini ternyata berhasil mencetak pertumbuhan penjualan lebih dari 17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pizza Hut juga memperluas basis pelanggannya dengan menggelar program yang menyasar berbagai segmen seperti Pizza Hut Make Juniors untuk keluarga dan juga partisipasi dalam konser musik untuk segala umur. Lalu ada juga paket meeting dan juga paket resign untuk profesional muda. Manajemen sepertinya melihat bahwa walaupun mereka sudah beroperasi puluhan tahun ya di Indonesia dan juga memiliki brand awareness yang kuat, tapi tetap saja untuk mempertahankan posisi tersebut mereka tetap harus memaintain basis pelanggannya agar tidak lari ke kompetitor lainnya. Semua inisiatif bisnis yang telah dilakukan oleh manajemen ini memang hasilnya sudah mulai kelihatan ya, walaupun belum mencapai level sebelum COVID. Di mana ketika itu mereka selalu konsisten mencetak ROE di atas 15%. Tapi setidaknya kita sudah bisa melihat ya keseriusan dari manajemen untuk secara bertahap menuju ke arah sana, untuk kembali ke fundamental sebelumnya. Ya sekarang tergantung faktor dari luar ya, yaitu daya beli masyarakat. Jika nantinya daya beli masyarakat kembali pulih, maka kinerja pizza berpotensi untuk kembali bertumbuh. Karena memang pada dasarnya perusahaan ini sebenarnya merupakan perusahaan yang bagus, dengan produk yang bagus dan juga punya loyalitas yang baik di mata pelanggan. Setelah melihat prospek bisnis dan juga cerita kebangkitan dari Pizza Hut Indonesia, sekarang kita lihat apakah di harga sekarang saham pizza sudah murah atau masih mahal. Grafik ini menunjukkan pergerakan rata-rata PBV ya, Price to Book Value dari Pizza Hut Indonesia selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan di sini garis berwarna hijau yang melintang disebut mean PBV yang artinya dalam 10 tahun terakhir saham Pizza Hut biasanya dihargai dengan PBV sebesar 1,58 kali. Saat ini
seperti yang ditunjukkan oleh garis biru yang naik turun, valuasi PBV dari Pizza Hut terjun bebas ke level 0,56 kali sampai dengan tanggal 12 bulan 8 tahun 2025. Nah, penurunan valuasi dari Pizza Hut ini sangat wajar ya, karena memang tadi sudah saya ceritakan, berdasarkan data memang kinerja Pizza Hut Indonesia memang turun, sehingga wajar jika investor mulai ragu akan prospeknya. Tetapi seperti yang sudah saya katakan bahwa kelihatan dalam 2 kuartal terakhir kinerja dari Pizza Hut sudah mulai ada perubahan. Sepertinya turnaround sudah mulai kelihatan di sini. Dan seperti yang kita lihat, saat ini PBV dari Pizza Hut Indonesia sudah berada di min 1, bahkan sudah berada di area-area mendekati min 2-nya. Sehingga kalau dilihat dari valuasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini pada harga 188, saham pizza memang sudah murah, sangat under value bahkan. Kalau kita perhatikan saat ini, MOS dari Pizza Hut cukup besar ya untuk mengcover resiko fluktuasi harga. Untuk dasar min 1 PBV itu 36%, dan juga dasar min PBV itu 65%. Jadi mempunyai bantalan yang cukup kuat jika kita masuk pada saham Pizza Hut saat ini dengan porsi yang terukur sesuai dengan profil risiko kita. Perjalanan Pizza Hut memang masih panjang ya, tapi kita kalau menunggu sampai hal itu terjadi, sampai valuasinya atau fundamentalnya kembali pada level sebelum COVID, tentu saja kita sudah terlambat mengambil langkah karena harga saham Pizza Hut pasti sudah naik duluan, dan valuasinya sudah tidak murah lagi seperti saat ini. Tetapi disclaimer on, keputusan semua di tangan Anda. Pertimbangan dan analisa Anda sendiri yang harusnya menjadi dasar keputusan Anda untuk mengambil sikap dalam berinvestasi di pasar modal. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.